selanjutnya adalah dari Unpad, kemudian dari ITB, UPI, UIN, Poltekkes, Polban, dan juga STPB, di mana akan dipaparkan oleh kalau Unpad sama dari Unpadnya langsung ya. Nah, mungkin sambil menunggu Unpadnya, ada ini ya, ada door prize ya, Bu? Iya. Ada door prize dari Bayu. Nah, mungkin untuk sekarang Ibu akan 2 pertanyaan dulu. Silahkan yang bisa menjawab pertanyaan Ibu untuk raise hand ya, angkat tangannya, atau langsung berbicara aja. Oke, pertanyaan pertama, siapa yang bisa menyebutkan, kemarin kan kita ada sosialisasi ya hari pertama, coba universitas apa saja yang kemarin ada memaparkan unisnya. Coba, ada 5 ya? Ada 5 universitas. Yuk, dapat door prize nih. Siapa yang mau menjawab? Siapa? Iya, yang kemarin kan Cantika Bu 12 MIPA. Oh, Cantika. Yang kemarin kan Bu? Betul. Yuk, Cantika apa aja? Yang kemarin ada dari Arianti, terus Visip Unpas, Widyatama, Telkom, terus yang Stika PPNI Jabar sama Langlang Buana. Oke, betul. Oke. Cantika 12 MIPA A. Ya, Bu. Nomor teleponnya? Nomor teleponnya ada di Bu Hasti, ada di Ibu. Oke, nomornya nomor WA kan ya? Sesama ya? Iya. Oke, pertanyaan kedua ya. Sebutkan 5 program, sebutkan 5 program studi di Visip Unpas. 5 jurusan ya, yang ada di Visip Unpas. Ayo, sebutkan 5 program studi di Visip Unpas, Universitas Pasundan. Boleh jawab lagi nggak, Bu? Boleh. Sekali dong. Oh iya. Niken, Bu, Niken. Siapa? Niken. Niken. Tapi kalau salah gak, Bu? Coba sebutkan dulu. Administrasi bisnis, ilmu komunikasi, hubungan internasional, terus administrasi negara, terus satu lagi kesejahteraan sosial. Betul. Oke, 2 orang udah dapat ya. Niken, nomornya masih nomor WA yang sama ya, Ken ya? Apanya, Bu? 12 IPSA. IPSA. Ada pertanyaan selanjutnya, siap-siap ya. Nanti terakhir setelah yang perguruan tinggi ada 2 door prize lagi, jadi ada 5. Jadi yuk jawab ya. Pertanyaan ketiga. Di mana alamat kampus Unibi? Ini baru tadi banget. Kampus, alamat Unibi. Meisha, Bu, mau jawab, Bu? Boleh, Meisha. Alamatnya di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 643, Sukapura, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung. Iya, betul. Oke. Meisha kelas apa, Sya? IPSC. IPSC. Oke. Sip. Nanti ya 2 pertanyaan lagi, nanti biar seru. Jadi setelah ada perguruan tinggi negeri, baru nanti kita ke door prize yang ke pertanyaan 4 dan 5. Nah, sebelum ke sana tadi yang udah dibagi door prize, nanti nomor kontaknya, ini door prize dari Bayu ya. Dari Bayu, tahu kan Bayu yang kemarin ya, yang kemarin kita ada kegiatan games ya. Jadi nanti akan dikasih nomor kontak kalian dan nanti akan ada kuota yang akan diberikan oleh Bayu. Oke, ini udah ada nih dari Bandros ya. Para mahasiswa-mahasiswa Unpad, Akang Teteh Bandros, ada Kang Khalif, ada Teteh Raina, ada Teteh Maulida, ada Teteh Kang Esti, ada Teteh Arli. Oh, Teh Arlina juga masuk ya. Ada Teh Celia, kemudian juga ada, oh udah ya. Oh, ada Teh Lestari. Wah, ini laki-laki cuma seorang ya. Dikelilingi oleh para
cewek-cewek cantik ini. Kakak liftnya ya. Ada Teh Andaristi ya. Oke, nah ini dia yang akan menjelaskan kepada kalian terkait mengenai bagaimana menjadi mahasiswa Unpad dan bagaimana cara masuk. Masuk gampang ya, tinggal datang ke sana masuk deh gitu ya. Tapi bagaimana jadi mahasiswa Unpad? Kalian simak baik-baik. Udah pada nanya nih, Bu negeri kapan? Bu negeri kapan? Nih, nah inilah waktunya negeri. Setelah Unpad nanti ada ITB, ada UPI, ada UIN, ada Poltekkes, ada Polban. Jadi silakan simak baik-baik. Kalian tanya sebanyak-banyaknya karena nggak semua informasi bisa Ibu berikan. Inilah yang bisa waktunya kalian bertanya sebanyak-banyaknya terkait dengan perguruan tinggi negeri yang kalian minati. Oke, Akang Teteh silahkan. Terima kasih untuk kehadirannya. Wah, ini cantik-cantik dan ganteng. Gantengnya cuma satu ya. Cantik-cantik dan ganteng ya, satu orang. Silahkan Ibu serahkan kepada Kang Teteh. Silahkan mempresentasikan mengenai bagaimana sosialisasi masuk perguruan tinggi negeri terutama di Unpad. Mangga, silahkan. Halo semuanya, jadi di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Bandros 2022. Di sini kita mau perkenalan dulu ya. Aku Miracle Kristiana, aku dari Bandros 2022 akan memperkenalkan ke kalian tentang kuliah-kuliah selama 40 menit ke depan. Nah, sebelum kita mau lebih tahu lagi tentang universitas-universitas, kita ini dari Gamaban teman-teman. Kita tuh adalah salah satu organisasi yang ada di Universitas Pajajaran yang mahasiswanya atau anggotanya tuh berasal dari Paguyuban Bandung atau anak-anak yang tinggalnya berdomisili di Bandung. Nah, tujuan Gamaban ini untuk menghimpun, mengayomi, dan memenuhi kebutuhan mahasiswa Unpad yang berada di Kota Bandung. Jadi, untuk nanti adik-adik nih yang misalnya lagi yang tinggalnya di domisili Bandung mau masuk Gamaban itu bisa ya adik-adik. Nah, udah nih, apa itu Gamaban? Sekarang aku mau ngasih tahu dulu nih, kita itu dari Bandros. Apa sih Bandros? Kalian tahu nggak transportasi yang bersuka keliling dari ini? Keliling di Bandung itu kan ada yang namanya Bandros kan? Nah, kita tuh dari Bandros. Itu tuh kenapa coba dinamain Bandros? Soalnya kita tuh bakal keliling-keliling ke semua SMA yang ada di Bandung untuk ngasih tahu adik-adik tentang universitas. Nggak cuma Unpad aja, kita ngasih tahu tentang semua universitas yang ada di Indonesia. Nah, Bandros ini adalah acara tahunan yang fungsinya biasanya untuk mengedukasi dan memberikan pengabdian kepada masyarakat dan siswa-siswa SMA, SMK, dan juga MA. Selain mengunjungi SMA, kita tuh ada ngasih tahu tentang tips and trick adik-adik, ngasih tahu Q&A, terus ada kita ngejelasin bedah perkuliahan, ada web series, dan masih ada giveaway. Nah, untuk giveaway-nya kalian bisa pantengin nih IG @bandrosgamaban. Jadi kalian coba deh nanti di-follow. Nah, di sini aku mau ngejelasin, boleh deh next slide dulu. Sambil nunggu slide selanjutnya, aku juga mau ngasih tahu nih, sejarah singkat Universitas Pajajaran. Oh iya, sebelum aku ngasih tahu sejarah singkatnya, aku pengen deh adik-adik semua coba on cam dulu dong. Aku juga pengen tahu nih gimana wajah-wajah cantik dan gantengnya siswa SMA Angkasa. Boleh dong on cam-nya? Pengen lihat nih, dari IPA berapa? Bisa pada on cam? Wah, udah ada nih ya yang on cam ya. Oke, sambil nunggu yang lainnya on cam, aku mau ngejelasin dulu sedikit tentang sejarah singkat Universitas Pajajaran. Jadi, Universitas Pajajaran ini dibangun pada tahun 1957, yang pertama kali dibangun dan diresmikan langsung oleh presiden pertama kita. Siapa coba yang tahu presiden pertamanya? Coba boleh nih di kolom chatnya. Nah, ada yang tahu nggak nih siapa? Oke, karena belum ada yang jawab, jadi presiden pertama kita Soekarno-Hatta. Jadi Universitas Pajajaran langsung diresmikan oleh Pak Presiden Soekarno-Hatta. Selanjutnya, pada tahun 1963, beberapa fakultas memisahkan diri di Unpad. Salah satunya FKIP atau Universitas Pendidikan Indonesia yang kita kenal disebutnya Universitas Pendidikan Indonesia. Selanjutnya,
pada tahun 1977 sampai 1983, Unpad membangun kampus baru di wilayah Jatinangor secara bertahap dan memindahkan kegiatan ke kampus Jatinangor. Pada 2012, gedung Rektorat Unpad resmi pindah ke Jatinangor, Kabupaten Sumedang, di mana Jatinangor itu menjadi kampus utama Unpad. Boleh slide selanjutnya? Next lagi. Nah, lokasi-lokasi Unpad ini ada banyak, nggak cuma di Jatinangor. Jatinangor itu cuman sebagai kampus utama. Ada lagi di Bandung, yaitu untuk kampus pasca sarjana yang mengedukasi S2 dan S3. Selanjutnya, ada juga di Pangandaran, yaitu PSDKU, program studi di luar kampus utama. Nah, itu tuh ada S1 Administrasi Bisnis, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Keperawatan, S1 Perikanan, dan S1 Peternakan. Ada juga di Garut, itu juga di kampus Unpad kampus Garut itu juga ada Fakultas Keperawatan yang berlokasi di Kabupaten Pangandaran juga ya. Selanjutnya ada satu lagi di Anjasari. Ini juga biasanya tuh untuk Fakultas Pertanian. Nah, berarti Unpad ini sangat luas kan adik-adik ya. Kampusnya ada nggak cuma di Jatinangor. Jadi Unpad itu pasti memaksimalkan fasilitas yang ada untuk mahasiswanya. Yang pertama tuh ada pemondokan adik-adik. Fasilitas Unpad itu ada pemondokan, yaitu asramanya. Boleh next slide. Nah, nih ada nih. Pertama tuh ada pemondokan. Pemondokan itu ada asrama. Asramanya juga nggak cuma satu adik-adik. Ada asrama Pajajaran 1-5, asrama SPK, Balai Pajajaran. Dan itu semua tuh banyak banget fasilitasnya. Ada keamanan, kamar mandi, wifi, meja belajar, ruang belajar, semuanya tuh ada. Nah, selain ada asrama, di sini juga ada fasilitas penunjang pendidikan, yaitu pastinya jelas ada perpustakaan, terus ada pusat bahasa, pusat pelayanan, laboratorium sentral, dan e-learning. Jadi, semua fasilitas ini tuh biar adik-adik semua bisa belajar dengan nyaman di Universitas Pajajaran. Selanjutnya, kita tahu kan, yang namanya universitas itu nggak kecil kan. Jadi itu ada lagi fasilitas transportasi untuk kita dari gerbang menuju fakultas yang kita tujuin itu ada transportasinya adik-adik. Jadi ada yang dinamain odong dan ini gratis ya. Jadi kita kalau mau berangkat kemana di fakultas Soshum itu atau Saintek kita bisa naik odong-odong adik-adik. Selanjutnya ada fasilitas olahraga juga. Yang pertama Stadion Jati Pajajaran. Nah biasanya kalau misalnya nanti kita ospek, biasanya kita akan adakan di Stadion Jati Pajajaran. Yang kedua ada Balai Santika. Itu juga selain auditorium, pasti ada juga Balai Santika yang merupakan fasilitas olahraga untuk lapangan bulu tangkis dan lapangan basket atau voli. Setelah fasilitas olahraga, ada juga fasilitas kesehatan. Ada klinik Pajajaran, rumah sakit pendidikan, rumah sakit gigi dan mulut. Jadi lengkap untuk fasilitas kesehatannya juga. Selanjutnya, selain fasilitas kesehatan, ada juga ruang pertemuan. Balai Santika, Balai Rucita, Balai Sawala, Balai Rumawat, Geraha Sanusi, ruang Serbaguna Gedung 2. Berarti banyak ya, berarti dari ruang pertemuannya aja udah banyak banget ya. Kita juga kalau jalan-jalan pasti udah turun 2 kilo deh adik-adik. Selanjutnya juga ada bank untuk bank dan ATM. Jadi kalau misalnya nanti adik-adik tiba-tiba kurang uang cash, kita nggak susah, atau mau bayar UKT juga kita udah disediain oleh Universitas Pajajaran. Jadi semua fasilitas yang ada di Universitas Pajajaran ini sudah dilengkapi dan dimaksimalkan oleh Universitas Pajajaran untuk kita memaksimalkan potensi kita dan memudahkan kita agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi untuk selanjutnya tentang Unpad dan kampus-kampus lain bisa aku serahin ke Reina. Wah, banyak banget ya Teh Mire. Oke, makasih. Oke, sekarang mungkin ini juga tadi udah sempat ke-spill dikit kali ya, yang mungkin juga ditunggu-tunggu sama kalian. Nah, aku bakal ngejelasin tentang fakultas-fakultas apa aja sih yang ada di Unpad. Aku bakal jelasinnya di rumpun Saintek dulu.
Oke, jadi sebelumnya rumpun saintek ini juga dibagi lagi jadi 3 rumpun. Sesuai bidangnya, ada rumpun kesehatan, rumpun agrokompleks, itu yang bergerak di bidang lingkungan, kemudian ada rumpun ilmu murni dan teknik. Nah, yang di sini ini semuanya rumpun kesehatan ya. Mungkin udah pada tahu kali ya Fakultas Kedokteran. Siapa nih yang mau masuk ke kedokteran Unpad? Coba dong, pada aktif dong. Siapa nih yang mau masuk ke pendidikan dokter Unpad? Oke, mungkin masih pada malu-malu kali ya. Nah, di Unpad sendiri pendidikan dokter gigi itu misah ya sama pendidikan dokter, jadi dia punya fakultasnya sendiri. Kalau di Fakultas Kedokteran sendiri ini ada pendidikan dokter hewan, itu program studi baru, kemudian ada kebidanan. Nah, ada fakultas keperawatan juga, itu ada misalnya yang mau jadi perawat gitu. Kemudian ada fakultas psikologi. Nah, program studi psikologi ini pada tahun kemarin, tahun 2021 kemarin itu, jadi peringkat 1 program studi yang paling diminati di Unpad. Boleh next. Oke, selanjutnya ada Fakultas MIPA atau Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, di sini tuh ada cabang-cabang ilmu murni, misalnya nih yang suka banget sama matematika atau kimia atau biologi atau fisika, bisa banget nih masuk ke FMIPA Unpad. Nah, di sini tuh di FMIPA sendiri itu ada program studi baru, aktuaria. Mungkin beberapa dari kalian udah tahu kali ya tentang aktuaria. Nah, ini tuh jadi program studi yang cukup banyak diminati juga sekarang karena mungkin prospek kerjanya yang luas dan juga banyak dibutuhkan sekarang. Kemudian ada fakultas pertanian, mungkin yang pengen masuk ke agroteknologi atau agribisnis, ada juga fakultas peternakan. Nah, selanjutnya juga ada fakultas, boleh di next? Ada Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Nah, di sini tuh bedanya sama pertanian biasa itu apa? Kalau yang di sini tuh FTIP itu lebih ke industrinya, lebih ke teknik dan teknologi. Kemudian ada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan atau FPIK, ada di dalamnya juga ada program studi pariwisata bahari, kemudian ada Fakultas Farmasi. Nah, kalau program studi farmasi ini yang pertama kali membuka kelas internasional di rumpun saintek. Jadi nanti kalian belajarnya pakai bahasa Inggris, kurikulumnya juga menggunakan bahasa Inggris. Kemudian yang terakhir untuk rumpun saintek ini ada Fakultas Teknik Geologi. Nah, kalian mungkin biasanya yang pengen masuk geologi tuh kebanyakan cowok-cowok kali ya. Ada yang mau masuk ke geologi nggak nih? Tapi yang cewek-cewek juga jangan takut ya, karena nggak jarang juga kok cewek-cewek yang pengen masuk ke teknik geologi. Mungkin selanjutnya ini buat rumpun sosumnya bakal dijelasin sama Teh Anggi. Oke, makasih Raina. Nah, aku juga mau kenalan nih sama kayak teman-teman yang lain. Kenalin aku Anggia. Aku juga di sini dari Bandung 2022. Nah, tadi sama Teh Raina udah dijelasin kan ada fakultas dan juga ada jurusan apa aja sih di rumpun saintek. Nah, sekarang di rumpun sosumnya nih. Boleh next? Di fakultas di Unpad itu yang sosumnya itu total ada 5 fakultas. Yang pertama itu ada Fakultas Ilmu Sosial dan juga Ilmu Politik. Nah, di FISIP ini totalnya itu ada 12 jurusan. Ada jenjang S1 dan juga ada jenjang D4-nya. Nah, kalau misalnya di FISIP, jurusan yang peminatnya paling banyak itu ada di hubungan internasional. Selain peminatnya paling banyak, hubungan internasional juga itu jadi jurusan yang ketatannya itu paling tinggi di rumpun sosum. Lalu ada Fakultas Ilmu Budaya. Nah, ini cocok banget nih buat teman-teman yang suka mempelajari budaya dan juga bahasa negara asing. Nah, di FIB ini tuh ada jenjang S1 dan juga D4-nya. D4-nya itu ada budaya dan juga bahasa Tiongkok. Boleh next? Lalu ada Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah, kalau di Vkom ini ada 7 jurusan, ada jenjang S1 dan juga D4-nya. Kalau di Vkom, jurusan yang peminatnya paling banyak itu ada Ilmu Komunikasi. Nah, kalau di jenjang D4-nya ada Manajemen Produksi Media.
Nah, MPM ini tuh jurusannya peminatnya juga banyak kok, jangan salah lagi. Lalu ada Fakultas Hukum. Nah, kalau Fakultas Hukum cuman ada satu jurusan, ada S1 Ilmu Hukum. Dan ini tuh jurusan udah dipastikan peminatnya itu paling banyak dan juga keketatannya itu paling tinggi di rumpun Sosum. Lalu ada Fakultas Sosum yang terakhir itu ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di FEB ini tuh totalnya ada 9 jurusan, ada jenjang S1 dan juga D4-nya. Kalau di S1, peminatnya paling banyak itu ada di jurusan akuntansi dan juga manajemen. Kalau misalkan di D4-nya itu ada akuntansi perpajakan. Boleh next? Nah, selanjutnya ini bakal dijelasin sama teman aku Hiraya. Oke, makasih Teh Anggi. Aku ambil alih ya. Halo teman-teman, sebelumnya aku mau kenalin diri dulu. Kenalin, aku Hira, aku juga dari Bandus 2022. Dan di sini aku mau ngejelasin nih, selain tadi kan udah dengerin ya tentang kampus 4, kampus kita, tapi kita juga bakal ngejelasin nih tentang kampus-kampus lain dan juga jurusan rekomendasinya tuh kira-kira ada apa aja sih teman-teman. Boleh di next? Nah, aku nih bakal ngejelasin yang PTN dan juga PTS ya, teman-teman. Kalau dari perbedaannya nih, PTN sama PTS tuh apa sih bedanya? Kalau PTN itu udah jelas ya, teman-teman, dia itu dikelolanya oleh pemerintah. Sedangkan kalau PTS itu tidak ya. Dan jalurnya itu berbeda, teman-teman, yang PTN sama PTS. Kalau jalur masuk yang PTN itu, dia itu jalur-jalur yang mungkin teman-teman udah pada tahu nih di sini, yang kayak SNMPTN, SBMPTN, dan juga Mandiri, yang mungkin sekarang lagi teman-teman persiapin juga ya, untuk beberapa bulan ke depan. Oke, kita masuk ke PTN nih. Nah, yang pertama itu ada UI, Universitas Indonesia. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya, ini UI merupakan universitas terbaik juga di Indonesia. Ini teman-teman kira-kira ada yang mau nggak nih masuk ke UI? Atau mungkin ITB atau UGM di sini nih? Boleh kasih reaction atau komen aja nih. Mungkin kayaknya masih pada malu-malu kali ya. Jadi aku lanjut aja. Jadi UI ini tuh mungkin masih banyak yang belum tahu, dia itu bukan di Jakarta ya teman-teman, tapi dia ada di Depok, di Jawa Barat. Terus kalau misalnya kalian suka denger nih ada istilah jakun, jaket kuning. Nah, itu tuh punyanya UI ya teman-teman. Jadi mereka tuh ciri khasnya mereka punya jaket alma mater warnanya kuning. Lalu ada jurusan rekomendasinya itu ada di pendidikan dokter. Dia itu ini teman-teman merupakan yang tertua di Indonesia. Lalu selanjutnya ada ITB. ITB itu dia itu ada di Bandung dan dia itu bagi teman-teman yang minat ke jurusan yang kayak perteknikan gitu, kalian bisa daftar ke ITB. Lalu ada UGM bagi teman-teman yang pengen kuliah di Jogja gitu mungkin atau kayak pengen ngerantau ke Jogja gitu, kalian bisa daftar ke UGM karena dia ada di Yogyakarta. Boleh di next? Nah, selanjutnya ini ada UPI. UPI itu ada di Bandung, teman-teman. Nah, kalau ciri khasnya itu UPI itu ini apa namanya? Dia itu jurusannya lebih fokus ke pendidikan perguruan gitu. Jadi kayak pendidikan guru SD, pendidikan kepelatihan olahraga kayak gitu. Lalu ada UNAIR. UNAIR ini ada di Surabaya dan juga ada UNUD, Universitas Udayana. Bagi yang belum tahu UNUD ini ada di mana, dia itu ada di Bali, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mungkin pengen kuliah gitu di Bali, gimana sih rasanya kuliah di Bali, atau kayak mungkin pengen kuliah terus nanti liburannya sambil lihat pantai gitu, bisa banget nih daftar ke Universitas Udayana kayak gitu. Boleh next? Nah, lanjut ada Undip. Undip itu ada di Semarang, lalu ada UB itu ada di Malang, dan juga ada ITS. Nah, ITS itu ada di Surabaya. Nah, kalau ITS ini tuh istilahnya kayak saudaranya ITB gitu teman-teman, karena dia itu isinya tuh kayak jurusan-jurusan yang teknik juga kayak gitu. Jadi bisa banget kalau misalnya kalian nggak mau daftar ITB, pengen yang di luar Bandung, kalian bisa ke ITS aja daftarnya kayak gitu. Next. Nah, selanjutnya ini ada PTS, perguruan tinggi swasta. Jadi kalau misalnya kalian nanya lebih bagusan PTN atau PTS sih, teh kayak gitu. Kalian tuh gimana ya, kalau dari segi kualitas tuh kita nggak bisa mengeneralisasikan bagusan PTN atau PTS karena itu tergantung dengan diri kalian masing-masing. Jadi sekarang tuh sebenarnya udah banyak banget loh PTS yang emang bagus banget juga gitu kualitasnya. Jadi kalian tenang aja, kalian kalau dari segi kualitas itu tergantung dengan mahasiswa itu masing-masing. Nah, ini yang PTS itu, yang pertama itu ada Telkom University atau TELU, yang pastinya Telkom ini di bawah naungan dari Yayasan Pendidikan Telkom. Lalu ada BINUS nih, Bina Nusantara University, di mana bagi teman-teman yang tertarik banget sama bisnis sih, kalian bisa daftar ke BINUS, karena di BINUS ini tuh
bener-bener bagus banget bisnisnya teman-teman. Bahkan lulusannya itu banyak banget yang emang langsung kerja di bidang jalur bisnis kayak gitu. Terus ada juga LSPR, ini ada di Jakarta. Nah, LSPR ini tuh dikenal dengan sekolahnya public figure karena lumayan banyak juga nih public figure yang sekolahnya di LSPR kayak gitu. Next. Lalu ada Unisba, Universitas Islam Bandung, ada Unpar, dan juga ada Universitas Maranatha. Nah, ini tiga-tiganya ada di Bandung. Cuman yang uniknya itu Unpar sama Maranatha itu kan namanya Universitas Katolik dan Kristen ya teman-teman. Tapi ini tuh sama sekali gak ada diskriminasi. Jadi benar-benar terbuka untuk umum. Jadi bagi teman-teman yang pengen daftar, semuanya tuh bisa daftar ke sini kayak gitu. Boleh di next. Mungkin cukup segitu dari aku. Yang selanjutnya bakal dijelasin oleh teman aku Gina. Halo teman-teman semuanya. Oke, yang kasih ya Teh Hira atas penjelasannya. Sebelumnya kenalin nih, aku Gina dari Bandros 2022. Di sini aku mau ngejelasin teman-teman tentang Politeknik Negeri, beberapa Politeknik Negeri yang ada di Indonesia nih. Jadi sebelumnya aku mau nanya nih, kalian tahu nggak sih perbedaan antara Politeknik sama universitas atau institut yang udah Teh Hira tadi sebutin? Nah, jadi perbedaannya itu, kalau Politeknik hanya terdapat pendidikan vokasi, kayak D3 dan D4. Nah, Politeknik juga lebih mempersiapkan lulusannya untuk memiliki kemampuan untuk mempraktikkan bidang yang telah dipelajarinya. Jadi, kayak SMK gitu deh, lebih banyak prakteknya. Nah, selanjutnya, boleh di next. Nah, di sini aku mau nyebutin beberapa politeknik yang ada di Indonesia nih. Yang pertama kayaknya teman-teman udah gak asing ya, apalagi warga Bandung nih. Yang pertama itu ada Polban, Politeknik Negeri Bandung. Nah, jadi Polban ini totalnya ada 10 fakultas dan 21 program studi. Untuk UKT-nya sendiri berkisar antara 500.000 sampai 10 juta. Nah, di Polban juga kan punya banyak program studi yang bagus-bagus ya. Nah, di sini ada rekomendasi program studi nih. Yang pertama ada D3 Bahasa Inggris, D4 Teknik Informatika, dan D4 Akuntansi. Nah, selanjutnya ada Politeknik Kesehatan atau Poltekkes. Nah, biasanya ini diminatin sama anak-anak saintek ya, apalagi yang suka biologi atau yang pengen masuk ke jurusan yang menjuru ke kesehatan. Nah, bisa banget nih masuk Poltekkes, Politeknik Kesehatan. Di sini tuh kampusnya nggak cuma ada di Bandung loh teman-teman, ada juga di Jakarta, di Malang, di Jogja, dan di Palembang. Nah, untuk UKT-nya sendiri berkisar antara 3.500.000 sampai 6 juta rupiah. Untuk rekomendasi program studinya ada D3 dan D4 Gizi, D3 dan D4 Keperawatan Gigi, D3 dan D4 Analisis Kesehatan. Nah, selanjutnya ada Polman, Politeknik Manufaktur. Ini biasanya diminatin sama cowok-cowok nih. Yang ada, mungkin teman-teman di sini yang cowok-cowoknya pada pengen masuk Polman. Itu letaknya di kota Bandung dengan 4 fakultas dan 11 program studi. Untuk UKT-nya sendiri berkisar antara 500.000 sampai 9 juta rupiah. Nah, ada rekomendasi program studinya juga, ada D3 Teknologi Manufaktur, D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur, D4 Teknologi Rekayasa Otomasi. Oke, boleh di next. Oke, nah selanjutnya ada Politeknik Kesejahteraan Sosial atau Poltekkesos. Letaknya masih di Bandung juga dengan 3 fakultas dan 3 program studi. Ada D4 Pekerjaan Sosial, D4 Rehabilitasi Sosial, dan D4 Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Nah, tadi kita udah ngebahas politeknik yang ada di Bandung ya, domisilinya. Nah, sekarang ini satu lagi ada dari Surabaya, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS. Letaknya pasnya di Surabaya, Jawa Timur dengan 4 fakultas dan 14 program studi. Untuk UKT-nya sendiri berkisar antara 500.000 sampai 8.500.000. Nah, di sini ada rekomendasi program studinya, ada D3 Teknologi Multimedia Broadcasting, D4 Teknologi Game, dan D4 Sistem Pembangkitan Energi. Nah, ini cocok banget nih buat anak-anak IT biasanya. Oke, boleh next. Nah, tadi aku udah ngejelasin tentang politeknik. Nah, sekarang kedinasan nih. Kalian tahu nggak sih bedanya kedinasan sama politeknik atau universitas atau institut? Jadi, kedinasan atau sekolah kedinasan itu perguruan tinggi yang memiliki ikatan dinas dengan berbagai lembaga pemerintahan sebagai penyelenggara pendidikan. Oke, boleh di next.
Nah, yang pertama nih ada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN. Letaknya ada di Kota Tangerang Selatan, Banten, dengan 4 fakultas dan 9 program studi. Rekomendasi program studinya ada D3 Pajak, D3 Kepabeanan dan Cukai, D3 dan D4 Akuntansi. Selanjutnya ada Sekolah Tinggi Ilmu Statistik atau STIS. Nah, letaknya itu di Kota Jakarta Timur dengan 3 program studi. Nah, STIS ini itu berada di bawah naungan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia atau BPS RI. Untuk rekomendasi program studinya ada D3 dan D4 Statistika dan D4 Komputasi Statistik. Nah, selanjutnya ada Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN, berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan 4 program studi. Nah, STIN ini tuh berada di bawah naungan Badan Intelijen Negara atau BIN. Nah, jadi kalau kalian udah jadi mahasiswa atau mahasiswi dari STIN, kalian akan mendapat jaminan bekerja menjadi sumber daya manusia di Badan Intelijen Negara atau BIN, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011. Nah, untuk rekomendasinya sendiri ada prodi S1 Agen Intelijen, S1 Cyber Intelijen, dan S1 Ekonomi Intelijen. Nah, selanjutnya ada Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau STMKG. Mungkin teman-teman nggak asing ya sama kata-kata meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Jadi, STMKG ini berada di Kota Tangerang Selatan dengan 4 program studi. Nah, ini tuh di bawah naungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Untuk rekomendasi prodinya sendiri ada D4 Meteorologi, D4 Klimatologi, dan D4 Geofisika. Oke, selanjutnya ada IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Memiliki beberapa kampus yang terdapat di beberapa kota di Indonesia. Contohnya ada di kampus utamanya itu ada di Jatinangor, teman-teman. Nah, untuk kampus lainnya ada di Jakarta, Bukit Tinggi, dan di Riau. Dengan total 3 fakultas dan 13 program studi. Untuk rekomendasi program studinya ada D4 Politik Pemerintahan, D4 Studi Pembangunan dan Pemberdayaan, S1 Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, selanjutnya nih, last but not least, ada Politeknik Cyber dan Sandi Negara atau Poltek SSN. Berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan 3 program studi. Untuk rekomendasi program studinya ada D4 Rekayasa Keamanan Cyber, D4 Rekayasa Kriptografi, D4 Rekayasa Perangkat Keras Kriptografi. Nah, segitu aja teman-teman dari aku. Selanjutnya akan dilanjutkan sama teman aku nih, ada Teh Angesti. Oke, makasih banyak Teh Gina penjelasannya. Teman-teman, sebelum mulai ke yang selanjutnya, aku mau perkenalkan dulu. Nama aku Angesti, aku dari Bandros 2022 juga. Nah, tadi teman-teman udah lihat nih, ada banyak banget ternyata. Selain PTN ada juga PTS, ada kedinasan, sama ada juga Politeknik Negeri. Nah, gimana teman-teman? Makin bingung atau malah makin yakin nih sama pilihan teman-teman? Semoga banyaknya pilihan tadi nggak bikin teman-teman makin bingung ya, karena justru ngasih rekomendasi nih buat teman-teman kira-kira mana sih yang paling seret gitu di hati teman-teman, yang pastinya harus sesuai sama minat dan bakat teman-teman. Oke, nggak afdol kalau misalnya kita nggak ngebahas tentang jalur masuknya. Nah, ternyata jalur masuk ke perguruan tinggi itu ada banyak banget teman-teman. Selain SNMPTN dan UTBK SBMPTN yang mungkin teman-teman udah kenal gitu ya, karena sekarang juga LTMPT udah mulai buka gitu. Nah, aku mau ngenalin jalur-jalur masuk lainnya. Nah, ada jalur mandiri. Nah, jalur mandiri ini biasanya itu dibuka di akhir-akhir teman-teman. Jadi nanti jadwalnya itu beda-beda di setiap perguruan. Teman-teman bisa cek secara berkala aja di websitenya, nanti di situ bakal ada timeline kapan jalur mandirinya itu dibuka. Nah, selanjutnya ada jalur IUP, ini itu untuk kelas internasional. Buat teman-teman yang mau kuliahnya pakai bahasa Inggris, boleh banget lewat jalur IUP. Ada juga jalur PMDKPN atau SNMPN. Nah, ini tuh hampir sama kayak SNMPTN, pakai rapot, tapi untuk masuk ke Politeknik Negeri. Dan ada UMPTK untuk masuk ke kedinasan, UMPN untuk masuk ke Politeknik Negeri juga, dan ada jalur afirmasi buat nanti teman-teman yang bisa bikin KIPK kuliah. Dan ujian atau tes lainnya sesuai dengan perguruan tinggi. Nanti teman-teman bakal ada juga berbagai ujian. Nah, gimana cara taunya? Teman-teman bisa langsung cek aja juga website-website dari perguruan tinggi yang teman-teman inginkan. Oke, boleh dilanjut. Nah, sekarang ini kan LTMPT udah mulai dibuka nih teman-teman. Nah, pasti teman-teman itu sudah mulai ya nyiapin buat UTBK. Boleh dong di komen cerita siapa nih yang udah nyiapin buat UTBK. Nah, jadi sambil nunggu ya teman-teman, mungkin
sharing gitu. Di sini aku mau jelasin ketentuan UTBK 2022. Nanti itu teman-teman akan ada 3 materi tes, teman-teman. Ada TPS, Bahasa Inggris, dan TKA. Nah, kalau teman-teman nanya, materi TKA-nya itu apa aja sih Teh? Nah, itu tuh tergantung sama kelompok ujian yang teman-teman ambil. Teman-teman itu mau ngambil saintek, sosum, atau campuran gitu. Nah, nanti itu tesnya itu bakal ada 2 gelombang, tapi teman-teman cuma boleh ngelakuin 1 gelombang aja. Tapi jangan khawatir, di 1 gelombang itu teman-teman bisa milih 2 program studi. Boleh dari 2 PTN yang sama, atau boleh juga dari 2 PTN yang berbeda. Boleh juga loh teman-teman buat lintas jurusan yang dari saintek ke sosum atau mungkin sebaliknya. Dan nanti itu teman-teman milih program studinya itu sebelum teman-teman tahu skor UTBK-nya teman-teman gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau milih bidang seni atau olahraga, teman-teman wajib banget buat ngunggah portofolio. Misalnya teman-teman ke FSRD gitu. Nah, teman-teman wajib banget buat ngasih portofolio. Dan kalau misalnya nanti teman-teman udah lolos di SNMPTN, amin, teman-teman nggak boleh lagi nih untuk daftar di SBMPTN. Jadi wajib banget diterima gitu yang di SNMPTN-nya itu diambil gitu. Oke. Nah, tadi Teh Gina itu sempat ya teman-teman kalau merhatiin sempat banget buat nyinggung nih tentang UKT. Nah, UKT itu apa sih? Jadi UKT itu adalah biaya yang harus teman-teman bayarkan ke setiap mahasiswa-mahasiswi itu di perguruan tingginya. Nah, kalau ditanya jumlah UKT itu berapa, jumlah UKT itu berbeda-beda teman-teman, tergantung program studi dan juga berdasarkan kemampuan ekonomi teman-teman. Jadi nanti teman-teman itu sebelum kuliah disuruh ngisi semacam database gitu, nanti teman-teman bakal ngisi gaji orang tua, aset, PBB, dan tagihan listrik. Nah, nanti universitas yang bersangkutan bakal ngasih tahu nih teman-teman kira-kira masuk golongan UKT berapa gitu. Nah, di sini aku mau ngasih gambaran untuk di Unpad sendiri, untuk SNMPTN dan SBMPTN, untuk rumpun saintek UKT-nya dari 500.000 sampai 15 juta, dan untuk sosum dari 500.000 sampai 8 juta. Nah, untuk Mandiri dan IUP di sini UKT-nya sedikit lebih tinggi, untuk saintek dari 6 juta sampai 18 juta, dan untuk sosum 6 juta sampai 13 juta. Dan untuk jalur Mandiri dan IUP, teman-teman itu nanti wajib juga untuk membayar ada yang disebut dengan dana pengembangan, mulai dari 15 juta sampai 250 juta gitu. Oke, boleh di next. Oke, tapi teman-teman nggak usah khawatir tentang UKT dan lain sebagainya. Teman-teman bisa meringankan UKT teman-teman dengan ikutan beasiswa. Nah, beasiswa ini ada 2 teman-teman. Ada beasiswa penuh dan juga sebagian. Kalau beasiswa penuh itu benar-benar enak banget teman-teman. Teman-teman tinggal duduk manis dan belajar ya tentunya, karena nanti biasanya suka ada syarat dan ketentuan minimal IPK gitu. Karena di sini tuh yang penuh ini tuh full di cover semuanya. UKT, biaya hidup dan lain sebagainya itu full di cover. Kalau yang sebagian itu hanya beberapa, misalnya cuman UKT-nya aja atau mungkin biaya hidupnya aja gitu. Nah, beasiswa ini tuh ada dari pemerintah, swasta, negara maju, komunitas, dan organisasi. Nah, teman-teman bisa nyari informasi beasiswa ini banyak banget di media sosial akun-akun beasiswa, atau mungkin bisa juga langsung di websitenya Kementerian Keuangan atau Kementerian Pendidikan, atau teman-teman juga bisa dari bank nih teman-teman, ada dari Bank BCA, ada dari Bank Simniaga, banyak banget teman-teman. Bahkan teman-teman bisa juga dapat beasiswa Jarum, mungkin teman-teman ada yang udah pernah dengar. Nah, jadi pokoknya teman-teman harus rajin-rajin banget buat nyari di website-website atau di media sosial yang ada, bisa di Instagram, di Facebook, atau lain sebagainya gitu. Oke, mungkin dari aku segitu aja. Akan dilanjut sama teman aku. Dipersilahkan. Oke teman-teman, sebelumnya suara aku kedengeran kan ya? Oke, kenalin nih, aku Halif dari Bandros 2022 juga. Oke, tadi kan kita udah nyimak nih ya teman-teman, apa aja sih universitas yang ada di Indonesia, terus di Unpad tuh ada apa aja, ada fakultas apa aja. Terus juga tadi kita bahas tentang UKT, bahas tentang jalur-jalur masuknya. Nah, sekarang kalian juga perlu tahu nih teman-teman, kenapa sih kuliah itu penting? Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar juga, ada 4 poin yang harus kita sorot kenapa kuliah itu penting. Yang pertama itu menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan. Kenapa sih menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan? Padahal kan di SMA juga kita dapat. Nah, kalau misalkan di kuliah ini teman-teman, kita bakal dapat wawasan yang lebih luas lagi karena kita langsung terjun ke
masyarakat juga. Nah, selain itu, kita juga bakal berkembang nih dalam skill sosial, organisasi, dan pendidikan dengan semua kegiatan-kegiatan yang disediakan oleh instansi perkuliahan. Nah, selanjutnya juga kita bakal menambah relasi dan jaringan luas karena di sini kita ketemu bukan sama orang-orang yang dari kota kita aja, tapi juga ketemu sama orang-orang dari seluruh Indonesia nih teman-teman, dari Sabang sampai Merauke. Nah, yang terakhir itu kita nantinya saat lulus akan memiliki gelar atau bukti kredibilitas pada suatu bidang yang telah kita pelajari dan kita perdalam selama kita berkuliah. Bye, next. Oke, selanjutnya nih teman-teman. Teman-teman juga sebelum masuk kuliah itu harus tahu nih bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Negara Republik Indonesia ini punya satu program untuk jenjang perkuliahan, yaitu Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Nah, Kampus Merdeka itu apa sih teman-teman? Kampus Merdeka ini adalah program persiapan karir untuk mempersiapkan generasi terbaik Indonesia. Nah, cara mempersiapkannya gimana nih teman-teman? Nah, di Kampus Merdeka ini kita bakal banyak banget programnya, salah satunya ada student exchange, magang, dan juga KMMI. Nah, teman-teman sekalian ini bisa banget nih nanti saat masuk kuliah di semester 5 ke atas itu bisa ngambil program studi di luar program studi utama. Jadi kalian bisa belajar di luar apa yang kalian minati. Misalkan dari kedokteran pengen belajar hal-hal yang berkaitan sama kedokteran, misal bahasa Inggris, kalian bisa belajar bahasa Inggris. Lalu misal Oke, boleh aku lanjutin ya untuk mengenai Kampus Merdeka. Jadi kegiatannya itu lebih banyak kegiatan praktik di lapangan akan dikonversikan menjadi SKS. Nah, terus eksplorasi pengetahuan juga akan eksplorasi pengetahuan dan kemampuan di lapangan selama lebih dari 1 semester. Selanjutnya, belajar dan memperluas jaringan di luar program studi atau kampus asal. Jadi nggak cuma belajar di sekitar-sekitar Unpad aja, dan menimba ilmu secara langsung dari mitra berkualitas dan terketermuka. Itu bisa dibilang kayak magang ya. Terus ada lagi student exchange. Ini tuh pertukaran pelajar. Jadi bisa kita yang dari Unpad ini bisa pindah ke luar negeri untuk bertukar mahasiswa gitu. Terus ada juga magang, diikuti pada minimal semester 5 dengan rekan waktu 1 sampai 3 semester. Mahasiswa yang lulus seleksi mendapatkan upah magang. Jadi kalau kalian nanti udah semester 5, kalian akan ada program yang namanya magang. Terus selanjutnya ada KMMI, pembelajaran berbentuk kursus singkat. Jadi kalau kalian mau ada kelas yang singkat itu dinamakan dengan KMMI. Ini tuh mencakup belajar kita hard skill dan soft skill kita, dan mendapatkan uang saku juga. Jadi udah kita dapat ilmu, kita juga dapat uang saku sebesar Rp400.000. Boleh next slide? Mau ke aku lagi katanya. Nah, selanjutnya bisa dijelaskan lagi sama Khalif. Silakan Khalif. Oke teman-teman, maaf banget ya tadi aku ada kendala sedikit nih. Oke, selanjutnya nih ada tips and trick untuk menghadapi ujian dan masuk perkuliahan. Nah, buat teman-teman semua yang sekarang lagi deg-degan banget nih, bentar lagi SNMPTN, terus bentar lagi juga SBMPTN, ada beberapa tips and trick yang harus kalian perhatikan nih teman-teman. Yang pertama itu ada persiapkan diri dan segala keperluan dari jauh-jauh hari. Nah, ketika kita mau menghadapi suatu ujian kan kita harus prepare banget ya teman-teman, kita harus well prepare banget, kita harus udah bener-bener siap lah buat ngadepin ujian yang bakal kita hadapin nanti. Nah, jadi di sini kalian harus persiapkan segala macamnya, mulai dari keperluan saat ujian nanti, lalu materi-materi yang harus kalian pahami juga, dan juga jangan lupa kalian juga harus mempersiapkan mental, diri, dan fisik untuk menghadapi ujiannya. Nah, terus yang kedua itu makan makanan bergizi, minum, dan istirahat yang cukup. Nah, buat menghadapi ujian tentunya kalian harus dalam kondisi yang fit dan juga kondisi yang benar-benar semangat lah gitu buat misalkan menghadapi ujian ini. Nah, maka kalian juga harus jaga pola makan, jaga istirahatnya biar kalian nggak banyak kecapean dan juga nggak sakit-sakitan. Nah, lalu selanjutnya ada perbanyak latihan soal dan membuat catatan. Nah, penting banget nih buat teman-teman kalau misalkan nanti mau belajar buat ujian,
kalian bikin ringkasan-ringkasan kecil atau catatan-catatan kecil yang bisa memudahkan kalian untuk mengingat nih materi-materi apa aja yang sekiranya akan keluar nanti saat ujian. Dan juga nih jangan lupa tingkatkan kualitas belajar dan berpikir positif. Buat teman-teman jangan dibiasain juga nih buat belajar sistem kebut semalam nih atau sehari sebelum ujian, karena itu nggak baik banget nih buat teman-teman. Lebih baik kalian belajar secara dicicil dan juga jangan terlalu over belajarnya ya, karena nantinya akan berpengaruh kepada diri kalian sendiri. Nah, jangan lupa juga nih, jangan menjadikan perjuangan sebagai beban. Nah, walaupun kalian menghadapi SBMPTN, jangan berarti SBMPTN ini adalah beban buat kalian. Nikmatin aja, enjoy aja sama SBMPTN ya, karena kalau misalkan kita bawa enjoy, nantinya juga kita bakal lebih enak nih buat nerimain si materi-materi yang kita pelajari. Dan yang terakhir, jangan lupa minta doa dan restu dari orang tua. Banyakin doa, banyakin deketin diri ke Tuhan, dan juga minta restu orang tua. Oke. Oke, selanjutnya bakal aku serahin ke rekan aku nih, ada Kang Aska. Boleh Kang Aska? Oke, makasih banyak Kang Halif. Nah, buat teman-teman semua nih yang pengen buat beli pernak-pernik tentang Unpad gitu, ini kita Bandos 2022 menyediakan nih merchandise-nya, di mana kita jualan gelang juga nih. Teman-teman bisa lihat ada gelang dengan harga 13.000, itu ada 2 warna nih, ada yang navy dan juga ada yang black. Jadi teman-teman nanti boleh mau beli, pilih nih warna yang kalian suka apa. Habis itu ada tote bag juga nih guys. Tote bag-nya harga 45.000. Teman-teman juga nanti ada berbagai desain nih. Nanti teman-teman boleh banget buat beli. Terus habis itu ada stiker juga nih teman-teman. Stikernya ada 4 macam dan itu satu piecesnya 4.000. Tapi kalau misalnya teman-teman beli 5 itu bisa beli 3 itu bisa dapat 10.000. Nah, terus ada yang bentuk paketnya juga nih teman-teman, dengan harga 55.000 itu teman-teman bisa dapat tote bag, bisa dapat gelangnya dan juga bisa dapat 3 pieces stiker nih teman-teman. Nah, ini teman-teman boleh dilihat dan aku bakal ngirimin juga nih di chat tentang postanya biar kelihatan lebih jelas ya, karena di sini kan kecil, sama kontak person dari Funda untuk kalian hubungin. Ini buat kontak personnya dan aku bakal ngirimin postanya dulu. Itu buat kalau dipakainya bagus nggak sih? Boleh dilihat di sebelah kanan tuh guys. Jadi makin kece banget kalau kalian misalnya pakai merchandise dari Bandos 2022. Mungkin segitu aja penjelasan dari fundraising. Dilanjutkan oleh teman-teman dari divisi tiketing. Silahkan. Oke, makasih banget nih buat Kang Aska. Nah, tadi kan udah disampaikan ya panjang lebar sama Akang Tetehnya nih mengenai perkuliahan. Nah, di sini kita bukan cuma mau maparin materi aja nih, di sini kita juga ingin mensupport teman-teman semua supaya bisa menghadapi UTBK atau ujian masuk PTN nih. Nah, kebetulan di sini Bandros Gamaban mengadakan tryout dan acaranya ini bukan tryout aja ya teman-teman. Di sini juga ada acara talk show, EduFest, terus ada gesternya juga. Dan buat 5 orang pembeli pertama nih di presale 1 yang lagi berjalan saat ini bakal dapat tes minat bakat nih. Nah, berapa sih harga tiketnya? Buat harga tiketnya sendiri, harga tiketnya ini cuma Rp35.000. Dan kalau misalnya kalian beli pakai promo bundle, misalnya kalian beli 3 tiket, harganya bakal jadi lebih murah nih. Nah, buat beli tiketnya sendiri, kalian bisa cek di Instagram @bandrosgamaban nih. Oke, selanjutnya bakal dilanjutin sama Teh Fahira nih. Boleh Teh Fahira? Oke, terima kasih Teh Celia. Nah, teman-teman tadi kan udah dipaparin nih ya materi-materi dari Akang Teteh. Sama tadi Akang Teteh dari tiketing sama Fundra juga udah memaparkan nih. Sekarang aku juga mau memaparkan sesuatu tentang event Bandros. Tapi sebelumnya aku juga mau kenalan nih teman-teman. Kenalin aku Fahira, aku juga dari Bandros 2022. Nah, di sini kita juga Bandros ini ada eventnya nih teman-teman. Yang pertama itu ada archiven. Nah, di sini kita nggak cuma ada talk show yang diisi sama pembicara yang keren, tryout, minat bakat, sama EduFest juga. Nah, di sini mungkin teman-teman yang punya minat dan bakat di bidang poster sama sinematografi bisa banget nih daftar di Archipelago ini. Nah, terus ada satu lagi itu Peninsula, kita ngadain open submission buat teman-teman yang punya minat dan bakat juga di bidang seni nih, buat kalian yang suka nyanyi atau kalian yang suka cover-cover lagu atau mungkin kalian yang punya band bisa banget nih ikut open submission ini. Nah, buat kalian yang mau lihat-lihat dulu boleh di linknya diklik aja ya, atau kalian jangan lupa kepoin di Instagramnya Bandros Gamaban juga. Jangan lupa daftar semuanya. Oke, terima kasih.
Wah, udah selesai nih. Kita udah banyak ngejelasin juga, udah sharing. Nah, kita tadi kan udah sharing. Mungkin ada yang masih kita salah omongin, atau ada yang adik-adik belum ngerti. Boleh nih, ada yang mau bertanya? Wah, nih ada nih pertanyaannya dari eh, ada nge-share nih ke aku katanya di rumpun saintek jurusan apa aja yang dominan peminatnya banyak dan yang peminatnya sedikit. Boleh nih yang dari saintek bisa dijawab apa aja yang peminatnya yang banyak dan peminatnya yang sedikit. Nah, mungkin lagi dicari dulu nih ya, ditampung dulu ya. Nah, selanjutnya nih, ada yang nanya juga nih, lebih ketat mana sih S1 Matematika dengan S1 Aktuaria? Selanjutnya, ada juga selain jalur SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri, ada jalur lain nggak untuk masuk Unpad? Wah, pertanyaannya keren-keren ya, nggak cuma itu, masih ada nih yang nanya lagi. Eh, Untuk rata-rata nilai rapot di jurusan keperawatan kira-kira berapa ya? Sebentar ya. Selanjutnya ada lagi nih. Eh, ada nih yang nanya untuk kalau kita belum tahu eh, bakat, minat dan bakatnya, gimana dong carinya? Cari cara supaya bisa taunya. Boleh nih kakak-kakak Unpad bisa bantu jawab. Oke, Teh Mire. Mungkin aku bantu jawab ya yang nomor satu tadi. Eh, Jurusan di Saintek tuh yang mana sih yang paling ketat dan mana yang paling sedikit peminatnya ya? Kalau sepengetahuan aku, jurusan yang paling dominan di eh, pengen ini sama biasanya sama siswa-siswa SMA itu adalah jurusan pendidikan dokter nih di Fakultas Kedokteran atau di psikologi. Kalau tahun lalu itu psikologi itu di UTBK dia jadi nomor satu peminatnya. Jadi kalau misalnya di Unpad ini bedanya kalau psikologi itu dia masuknya ke Saintek teman-teman. Kalau misalnya di univ lain kan kebanyakan psikologi itu masuknya ke rumpun sosum. Nah, kalau di Unpad ini dia masuknya ke rumpun Saintek. Lalu kalau misalnya jurusan yang sedikit ya peminatnya. Mungkin kalau itu setahu aku sih yang kayak jurusan fisika itu masih sedikit, geofisika dan juga kayak teknik industri pertanian juga itu masih sedikit teman-teman kayak gitu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau nambahin atau mau bantu jawab yang pertanyaan lain? Boleh nih, aku mau jawab tentang yang SMUP, yang jalur mandiri. Jadi kan Unpad ini membuka jalur mandiri dan untuk masuk tesnya itu mirip dengan TPS. TPS itu lebih ke yang dasar-dasarnya itu, tapi ini dinamakan TKB. Jadi adik-adik itu teman-teman itu bakal ngerjain soal-soalnya tuh mirip dengan TPS, tapi ada soal-soal yang kayak gambar-gambar. Jadi kalau emang adik-adik sudah menguasai tentang TPS, untuk menjawab TKB itu nggak sesulit itu. Jadi kalau bisa dikuasain aja semua, nggak cuma TPS dan TKA-nya juga, tapi TPS-nya dikuasain, TKA-nya juga dikuasain. Kalau misalnya kalian udah menguasai kedua materi itu, kalau untuk ujian mandiri selanjutnya itu bisa deh, adik-adik pasti bisa, teman-teman bisa jawab semuanya. Sekian dari aku untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, aku mau izin jawab untuk yang tadi nanya aktuaria ya. Sebelumnya mohon maaf belum bisa on-cam. Nah, jadi aktuaria itu mempelajari apa sih? Dia sebenarnya ada kayak sedikit akuntansinya, terus ada statistikanya juga. Jadi sebenarnya banyak banget dan ini prospek kerjanya udah jelas banget gitu. Jadi aktuaris gitu yang paling ini tuh. Karena jadi beberapa tahun lalu, kalau nggak salah 2 atau 3 tahun lalu gitu, pemerintah tuh ngeluarin peraturan untuk tiap perusahaan itu minimal ada 1 atau 2 aktuaris gitu teman-teman. Makanya Universitas di Indonesia itu mulai ada ini
jurusan aktuaria gitu, dan ini juga belum terlalu banyak di Indonesia gitu ya, di jurusan aktuaria itu, makanya prospek kerjanya udah jelas banget gitu, jadi aktuaris gitu. Bisa dibayangin guys seberapa banyak perusahaan yang ada di Indonesia, terus semuanya harus ada 1 atau 2 minimal aktuaris gitu. Kayak gitu, mungkin boleh dilanjut sama teman-teman yang lain. Nah, tadi juga ada yang nanya nih, kalau misalnya jalurnya hanya ada SNMPTN, SBMPTN, atau Mandiri aja nggak? Sebenarnya jalurnya itu emang cuma 3 ya, teman-teman. Ada SNMPTN yaitu jalur undangan, SBMPTN itu UTBK, dan Mandiri itu tes mandiri ya. Jadi kalau untuk jalur SNMPTN dan SBMPTN itu kan sudah ada itunya dari LTMPT. Kalau misalnya Mandiri ini langsung dari Unpad. Jadi di Mandiri ini ada yang jalur internasional yaitu IUP, dan juga ada KIPK. Jadi untuk adik-adik juga KIPK itu sama dengan kayak beasiswa, adik-adik tidak perlu membayar UKT, dan juga ada tes jalur prestasi yaitu tes sesuai bakatnya apa. Seperti itu adik-adik. Jadi banyak jalur untuk masuk ke Unpad. Semangat ya adik-adik. Terus ada lagi nih yang nanya, Kak, bedanya administrasi bisnis dan bisnis manajemen apa? Sama ada yang nanya juga di jurusan sastra Jepang ngebahas apa sih? Oke, aku mau izin masuk lagi untuk jawab yang keperawatan tadi ya. Jadi untuk keperawatan itu biasanya sebenarnya beda-beda gitu guys tiap sekolah gitu kan. Kalau misalnya ditanya nilai rata-rata berapa, tapi mungkin bisa dilihat di BK-nya gitu ya. Biasanya kalau misalnya emang ada kakak-kakak kelasnya nih yang alumninya udah masuk ke keperawatan duluan gitu, bisa dilihat lagi nilainya berapa. Cuma untuk gambaran mungkin temen aku tuh ada yang di keperawatan juga, nilainya dia di atas 84 gitu ya rata-ratanya, mungkin sebagai gambarannya kayak gitu. Karena untuk SNMPTN itu masih banyak banget faktor yang bisa jadi nilai tambahan nih ketika kamu mau daftar PTN khususnya ke Unpad gitu. Mungkin dari alumninya, dari nilainya juga kayak gitu ya teman-teman. Semoga membantu. Oke teman-teman, tadi ada pertanyaan yang nanya kalau di jurusan sastra Jepang itu ngebahas apa aja sih gitu. Nah, jadi di sastra Jepang ini belajarnya itu pasti belajar bahasa Jepang teman-teman. Nah, tapi nggak juga hanya belajar bahasa Jepang, tapi juga kita belajar tentang keberagaman budayanya dan instrumen-instrumen IT yang ada di menggunakan bahasa Jepang gitu. Nah, karena nanti prospek kerja untuk sastra Jepang ini nggak hanya untuk sebagai translator aja, tapi juga bisa sebagai pemandu wisata, bisa juga untuk pengusaha, jurnalis, editor, sampai bisa juga bekerja di pemerintahan seperti staf kementerian luar negeri, Kementerian Pertahanan, dan kementerian-kementerian lainnya yang berkaitan dengan karena waktunya sudah habis dan kita mesti lanjut lagi ya Kang Teteh semuanya. Terima kasih banyak sudah memaparkan informasi yang begitu lumayan banyak ya. Tadi bukan hanya Unpad saja, tapi juga Polban juga terbahas, kemudian kedinasan juga terbahas gitu. Terima kasih banyak. Kayaknya masih ada ya pertanyaan dari siswa-siswi juga, tapi nanti mungkin bisa ditampung dan nanti untuk jawabannya bisa di-sharekan ke Bu Hasti ya, ke Bu Hasti untuk nanti menjawab pertanyaan dari anak-anak. Terima kasih banyak semuanya, Akang Teteh yang masih muda-muda dan cantik dan ganteng-ganteng ini. Ya, kita mungkin akan langsung lanjut lagi aja karena anak-anak nanti sampai jam 1. Ini masih ada 6 perguruan tinggi negeri lagi. Kebetulan alumni yang akan menyampaikannya. Jadi nanti sekalian sharing juga dengan mahasiswa dari ITB dan lain sebagainya. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak ya Kang Teteh semuanya, sudah sangat jelas dan menarik sekali pemaparannya. Terima kasih banyak, selamat siang semuanya. Mohon maaf kalau dipotong ya.
Sama-sama, untuk tadi jawaban yang belum kejawab, kalian bisa follow di @bandrosgamaban. Jadi kalian bisa tanya lagi di situ, pasti nanti kita jawab, ada question and answer-nya. Jadi untuk yang belum kejawab, nanti kita jawab di situ ya. Terima kasih. Oke, sama-sama Kang Teta dari Bandros. Oke, anak-anakku semuanya, kita langsung lanjut saja ya. Tidak ada jeda, tapi kalau kalian mau sambil makan, minum boleh. Silahkan, ayo di-on-kan lagi kameranya. Karena nih udah lebih banyaknya yang off cam ya. Nah, sekarang kita lanjut saja langsung dengan alumni dari SMA Angkasa Bandung. Simak terus informasi bermanfaat, berbagi ilmu, pengalaman, motivasi, dan informasi penting lainnya yang positif dan inspiratif dari SMA Angkasa Lanud Hussein Sastra Negara Bandung.